Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Rani di acara yang sama, masih tetap belajar ilmu matematika kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sub materi yang akan kita bahas yaitu prisma dan limas. Nah, sebelum misalnya jelaskan lebih jauh tentang bangun ruang prisma dan limas, nah, kamu mungkin bisa melihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh gambar yang berbentuk prisma dan limas. Nah, yang ini piramid, bentuknya piramid. Kemudian ini biasa kita temui ya, berbentuk kalender. Nah, ini yang dikatakan dengan bangun ruang limas dan ini juga bangun ruang prisma. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana bentuk bangun ruang prisma dan limas itu adalah seperti ini dalam bentuk 3 dimensi. Yang ini disebut dengan prisma, yang ini disebut dengan limas. Ini prisma segi 4, ini juga prisma limas segi 4. Untuk penamaan prisma biasanya berdasarkan bentuk alas dan atasnya. Alas atau atasnya ya. Oke, kompetensi dasar yang akan kamu capai pada pembelajaran kali ini adalah menghitung luas permukaan dan volume prisma dan limas. Indikatornya ini ya, bisa nanti kalian baca sendiri, sedangkan tujuan pembelajarannya juga demikian. Langsung saja kita akan membahas materi kita tentang prisma. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian dari prisma, macam-macam prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Baik, perhatikan gambar berikut ini, ya, ini gambar bangun ruang prisma. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang segi banyak atau segi N, yang sejajar dan kongruen, serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Garis T ini disebut dengan tinggi prisma. Macam-macam prisma. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alas atau bidang atasnya. Jadi, penamaan prisma itu bergantung pada bentuk alas atau atasnya. Kalau bentuk alas atau atasnya segitiga, maka dikatakan prisma segitiga. Oke, prisma itu ada banyak jenisnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, untuk menentukan titik sudutnya bisa menggunakan rumus 2N untuk menentukan rusuknya dengan menggunakan rumus 3N dan sisinya N tambah 2. Misal, prisma segitiga, berapa titik sudutnya? Berarti 2 kali 3 karena segitiga. Nah, maka titik sudutnya ada 6. Sedangkan rusuknya itu adalah 3N, berarti 3 kali 3, maka rusuk dari prisma segitiga itu ada 9. Banyaknya sisi dari prisma segitiga itu adalah N tambah 2, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Lanjut, prisma segitiga. Bagaimana bentuk prisma segitiga? Nah, seperti ini prisma segitiga. Dikatakan prisma segitiga karena bentuk alas dan atasnya berbentuk segitiga. Nih ya. Oke. Berapa banyak titik sudutnya? Yaitu 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan E, dan F. Kemudian mempunyai 9 rusuk, yaitu rusuk apa saja? Yang pertama rusuk alas, AB, BC, dan AC. Selanjutnya rusuk atas, berarti DE, EF, dan DF. Selanjutnya rusuk tegak adalah AD, BE, dan CF. Mempunyai 5 bidang sisi, yaitu
Sisi alas adalah ABC, ABC. Kemudian sisi atasnya DEF dan sisi tegaknya ada 4. Sisi tegak prisma itu selalu berbentuk persegi panjang, yaitu ABED. Kemudian BCFE dan ACFD, itu sisi tegaknya. Selanjutnya, prisma segi 4 mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Kemudian mempunyai 12 rusuk. Yang pertama, rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, AD. Kemudian rusuk atasnya EF, FG, FG, GH, EH, gitu ya. Kemudian rusuk tegaknya ada AE, FB, HC, GD. Mempunyai bidang sisi yaitu sisi alas ABCD, sisi atasnya ini ya, sisi atasnya EFGH. Kemudian sisi tegaknya ini yang hijau, kemudian yang ini yang samping kanan, belakang, samping, kiri, gitu ya. Selanjutnya prisma segi 5. Ini bentuk gambar dari prisma segi 5 beraturan. Ini beraturan, jadi rusuk-rusuk dari alas dan atasnya itu sama panjangnya. Mempunyai 10 titik sudut, kemudian mempunyai 15 rusuk. Ya, diantaranya adalah rusuk alas, yaitu AB, AC, CD, DE, AE. Kemudian rusuk atasnya ini FG, GH, HI, IJ, FJ. Kemudian rusuk tegaknya yang berdiri-berdiri ini FA, GB, kemudian HC, ID, dan JE. Kemudian mempunyai bidang sisi yaitu sisi alas yang ini, yang di bawah, sisi atasnya, yang di atas yang berwarna hijau, dan sisi tegaknya ini yang berdiri tegak yang berbentuk persegi panjang, gitu ya. Oke, selanjutnya prisma segi 6. Ini gambar prisma segi 6. Ya, dikatakan prisma segi 6 karena alas dan atasnya berbentuk segi 6. Oke, mempunyai 12 titik sudut. Kemudian mempunyai 18 rusuk. Di antaranya adalah rusuk alas. Ini rusuk alas AB, BC, CD, DE, EF, AF. Kemudian rusuk atas GH, HI, IJ, JK, KL, LG. Kemudian rusuk tegaknya ya itu yang ada di sini yang berdiri tegak, misalkan GA, HB dan seterusnya ya. Mempunyai 8 bidang sisi yaitu sisi alas, sisi atas dan sisi tegak. Baik, langsung kita ke menentukan bagaimana cara menentukan rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi tegak, luas alas, dan luas bidang atas. Misal prisma segi 3 AB, CD, EF, GH. Nih contohnya misalkan gambar prisma segi tegak. Segitiga ya, prisma tegak segitiga. Oke, caranya coba kita perhatikan dulu jaring-jaringnya. Nah, untuk menentukan luas permukaannya, maka kita cari luas seluruhnya. Yang pertama yaitu luas alas dan luas atas, baru luas sisi tegaknya yang ini, yang berbentuk persegi panjang. Jadi semuanya dijumlahkan. Sehingga didapat luas permukaan itu adalah luas permukaan prisma, luas EDF, yang ini ya, berarti luas atas, ditambah luas ABC berarti luas alas. Jadi luas atas dan luas alasnya itu sama-sama berbentuk segitiga. Baru ditambah luas sisi tegaknya yang ini. Kemudian sisi tegak yang ini ditambah sisi tegak yang ini. Sehingga didapat karena luas alasnya itu sama, alasnya berbentuknya sama segitiga, maka tinggal dikalikan 2 saja. Berarti 2 kali luas ABC, 2 kali luas alas. Ditambah ini ya, berarti kan rumus dari luas persegi panjang kan ini ya, CA gitu ya, dikali alas, panjang kali lebar atau panjang kali tinggi, gitu ya, panjang kali tinggi. Nah, ini didapat sehingga
dikeluarkan T-nya, tingginya kan sama semuanya, sehingga didapat luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini yang perlu kalian ingat ya. Selanjutnya, volume prisma. Bagaimana cara menentukan volume prisma? Volume prisma itu dapat ditentukan dengan membelah sebuah balok menjadi 2 bagian sama besar melalui salah satu diagonal bidang sehingga membentuk 2 prisma yang kongruen. Jadi, 2 volume prisma itu sama dengan volume balok karena tadi baloknya dipotong ya, dibelah menjadi 2. Itulah volume prisma. Ya, volume balok kan kita tahu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume prisma itu adalah setengah, ini pindah ruas gitu ya. Mohon maaf, ini pindah ruas setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Ya, sehingga didapat volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Inilah yang perlu kalian ingat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, misal ada soal seperti ini, hitunglah luas permukaan prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku, berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Baik teman-teman, coba kita gambarkan dulu terlebih dahulu, karena di sini dikatakan katanya prisma segitiga. Berarti alasnya berbentuk segitiga. Dan segitiganya katanya di sini adalah segitiga siku-siku. Berarti coba kita gambarkan, berarti gambarnya seperti ini, segitiga siku-siku. Oke, dan sudah diketahui bahwasannya di sini berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Berarti sisi miringnya yang mana ya? Ingat, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Berarti sisi terpanjangnya itu adalah 5 cm. 5 cm itu artinya berarti sisi miring. Berarti 3 cm itu adalah alas, ya. Alasnya adalah 3, ya. Dan tingginya itu adalah 4. Nih, tingginya ya. Baru kita tulis apa yang diketahui. Diketahui berarti alasnya itu adalah 3 cm. Kemudian tinggi prismanya di sini tadi katanya 10 cm. Ya, kemudian tinggi dari alasnya tadi, tingginya yang ini ya. Tinggi alas dari segitiga itu adalah tinggi segitiganya. Ini tinggi segitiga itu 4 cm. Ya. Ini tinggi segitiga. Sehingga luas alasnya, nah rumus luas dari segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah ya alas kali tinggi bagi 2. Betul ya. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, berarti kita cari luas alasnya. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti sama dengan alasnya tadi adalah 3 cm, tingginya itu 4, dan bagi 2. Sehingga ini 3 kali 4 kan 12. Ya, 12. Ya, dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 6 cm kuadrat. Kemudian kita langkah keduanya, kita cari keliling alas dulu. Keliling alasnya kan segitiga tadi ya, tinggal ditambahkan ya. Ditambahkan ukuran tadi segitiganya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm ditambahkan. Sehingga didapat keliling alasnya itu adalah 12 cm. Maka luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Didapat berarti 2 dikali alasnya itu adalah 6 cm tadi ya, luas alasnya ini 6 cm. Ditambah keliling alas ini tadi 12 cm, ditambah dikali tinggi prisma yang ini ya, tinggi prisma. Sehingga didapat 12 ditambah 120 cm kuadrat. Hasilnya adalah 132 cm kuadrat. Jadi luas permukaan prisma itu adalah 132 cm kuadrat. Baik, contoh yang kedua.
Hitunglah volume prisma segi 5 jika luas alasnya 50 cm dan tingginya itu 15 cm. Kita jawab, diketahui luas alasnya 50 cm, tinggi prismanya itu 15 cm. Maka volume prisma luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah diketahui 50 cm. Tulis masukkan 50 cm. Kemudian tinggi prismanya berapa? 15 cm. Ditulis 15 cm. Maka didapat hasilnya adalah 750 cm kubik. Ini pangkat 2 sama pangkat 1 ditambah jadinya pangkat 3. Sehingga volume prisma segi 5 itu adalah 750 cm kubik. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan nanti apabila ada yang kurang jelas ditanyakan melalui grup WhatsApp kita ya. Oke, di sini misalnya ada sedikit kata-kata motivasi buat kalian, yaitu, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus sanggup menanggung pahitnya kebodohan. Oke, terima kasih dari Miss Roni. Miss Roni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Roni di acara yang sama, masih tetap belajar ilmu matematika kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sub materi yang akan kita bahas yaitu prisma dan limas. Nah, sebelum misalnya jelaskan lebih jauh tentang bangun ruang prisma dan limas, nah, kamu mungkin bisa melihat gambar-gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh gambar yang berbentuk prisma dan limas. Nah, yang ini piramid, bentuknya piramid. Kemudian ini biasa kita temui ya, berbentuk kalender. Nah, ini yang dikatakan dengan bangun ruang limas dan ini juga bangun ruang prisma. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana bentuk bangun ruang prisma dan limas itu adalah seperti ini dalam bentuk 3 dimensi. Yang ini disebut dengan prisma, yang ini disebut dengan limas. Ini prisma segi 4, ini juga prisma limas segi 4. Untuk penamaan prisma biasanya berdasarkan bentuk alas dan atasnya. Alas atau atasnya ya. Oke, kompetensi dasar yang akan kamu capai pada pembelajaran kali ini adalah menghitung luas permukaan dan volume prisma dan limas. Indikatornya ini ya, bisa nanti kalian baca sendiri, sedangkan tujuan pembelajarannya juga demikian. Langsung saja kita akan membahas materi kita tentang prisma. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian dari prisma, macam-macam prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Baik, perhatikan gambar berikut ini, ya, ini gambar bangun ruang prisma. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang segi banyak atau segi N, yang sejajar dan kongruen, serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Garis T ini disebut dengan tinggi prisma. Macam-macam prisma. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alas atau bidang atasnya. Jadi, penamaan prisma itu bergantung pada bentuk alas atau atasnya. Kalau bentuk alas atau atasnya segitiga, maka dikatakan prisma segitiga. Oke, prisma itu ada banyak jenisnya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, untuk menentukan titik sudutnya bisa menggunakan rumus 2N untuk menentukan rusuknya dengan menggunakan rumus 3N dan sisinya N tambah 2. Misal, prisma segitiga, berapa titik sudutnya? Berarti 2 kali 3 karena segitiga. Nah, maka
titik sudutnya ada 6. Sedangkan rusuknya itu adalah 3N, berarti 3 kali 3, maka rusuk dari prisma segitiga itu ada 9. Banyaknya sisi dari prisma segitiga itu adalah N tambah 2, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Lanjut, prisma segitiga. Bagaimana bentuk prisma segitiga? Nah, seperti ini prisma segitiga. Dikatakan prisma segitiga karena bentuk alas dan atasnya berbentuk segitiga. Nih ya. Oke. Berapa banyak titik sudutnya? Yaitu 6 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan E, dan F. Kemudian mempunyai 9 rusuk, yaitu rusuk apa saja? Yang pertama rusuk alas, AB, BC, dan AC. Selanjutnya rusuk atas, berarti DE, EF, dan DF. Selanjutnya rusuk tegak adalah AD, BE, dan CF. Mempunyai 5 bidang sisi, yaitu sisi alas adalah ABC. Kemudian sisi atasnya DEF dan sisi tegaknya ada 4. Sisi tegak prisma itu selalu berbentuk persegi panjang, yaitu ABED. Kemudian BCFE dan ACFD, itu sisi tegaknya. Selanjutnya, prisma segi 4 mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Kemudian mempunyai 12 rusuk. Yang pertama, rusuk alasnya yaitu AB, BC, CD, AD. Kemudian rusuk atasnya EF, FG, FG, GH, EH gitu ya. Kemudian rusuk tegaknya ada AE, FB, HC, GD. Mempunyai bidang sisi yaitu sisi alas ABCD, sisi atasnya ini ya, sisi atasnya EFGH. Kemudian sisi tegaknya ini yang hijau, kemudian yang ini yang samping kanan, belakang, samping, kiri, gitu ya. Selanjutnya prisma segi 5. Ini bentuk gambar dari prisma segi 5 beraturan. Ini beraturan, jadi rusuk-rusuk dari alas dan atasnya itu sama panjangnya. Mempunyai 10 titik sudut. Kemudian mempunyai 15 rusuk, ya diantaranya adalah rusuk alas yaitu AB, AC, CD, DE, AE. Kemudian rusuk atasnya ini FG, GH, HI, IJ, FJ. Kemudian rusuk tegaknya yang berdiri-berdiri ini FA, GB, kemudian HC, ID, dan JE. Kemudian mempunyai bidang sisi yaitu sisi alas yang ini, yang di bawah, sisi atasnya, yang di atas yang berwarna hijau, dan sisi tegaknya ini yang berdiri tegak yang berbentuk persegi panjang, gitu ya. Oke, selanjutnya prisma segi 6. Ini gambar prisma segi 6. Ya, dikatakan prisma segi 6 karena alas dan atasnya berbentuk segi 6. Oke, mempunyai 12 titik sudut. Kemudian mempunyai 18 rusuk, diantaranya adalah rusuk alas. Ini rusuk alas AB, BC, CD, DE, EF, AF. Kemudian rusuk atas GH, HI, IJ, JK, KL, LG. Kemudian rusuk tegaknya, ya itu yang ada di sini yang berdiri tegak, misalkan GA, HB, dan seterusnya ya. Mempunyai 8 bidang sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Baik, langsung kita ke menentukan bagaimana cara menentukan rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi tegak, luas alas, dan luas bidang atas. Misal prisma segi 3 AB, CD, EF, GH. Nih contohnya misalkan gambar prisma segi tegak. Segitiga ya, prisma tegak segitiga. Oke. Caranya coba kita perhatikan dulu jaring-jaringnya. Nah,
Untuk menentukan luas permukaannya, maka kita cari luas seluruhnya. Yang pertama yaitu luas alas dan luas atas, baru luas sisi tegaknya yang ini, yang berbentuk persegi panjang. Jadi semuanya dijumlahkan. Sehingga didapat luas permukaan itu adalah luas permukaan prisma, luas EDF, yang ini ya, berarti luas atas, ditambah luas ABC berarti luas alas. Jadi luas atas dan luas alasnya itu sama-sama berbentuk segitiga. Baru ditambah luas sisi tegaknya yang ini. Kemudian sisi tegak yang ini ditambah sisi tegak yang ini. Sehingga didapat karena luas alasnya itu sama, alasnya berbentuknya sama segitiga, maka tinggal dikalikan 2 saja. Berarti 2 kali luas ABC, 2 kali luas alas. Ditambah ini ya, berarti kan rumus dari luas persegi panjang kan ini ya, CA gitu ya, dikali alas, panjang kali lebar atau panjang kali tinggi gitu ya, panjang kali tinggi. Nah, ini didapat sehingga dikeluarkan T-nya, tingginya kan sama semuanya, sehingga didapat luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini yang perlu kalian ingat ya. Selanjutnya, volume prisma. Bagaimana cara menentukan volume prisma? Volume prisma itu dapat ditentukan dengan membelah sebuah balok menjadi 2 bagian sama besar melalui salah satu diagonal bidang sehingga membentuk 2 prisma yang kongruen. Jadi 2 volume prisma itu sama dengan volume balok karena tadi baloknya dipotong ya, dibelah menjadi 2. Itulah volume prisma. Ya, volume balok kan kita tahu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume prisma itu adalah setengah, ini pindah ruas gitu ya. Mohon maaf, ini pindah ruas setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Ya, sehingga didapat volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Inilah yang perlu kalian ingat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, misal ada soal seperti ini, hitunglah luas permukaan prisma segitiga dengan alas berbentuk segitiga siku-siku, berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Baik teman-teman, coba kita gambarkan dulu terlebih dahulu, karena di sini dikatakan katanya prisma segitiga. Berarti alasnya berbentuk segitiga. Dan segitiganya katanya di sini adalah segitiga siku-siku. Berarti coba kita gambarkan, berarti gambarnya seperti ini, segitiga siku-siku. Oke, dan sudah diketahui bahwasannya di sini berukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Berarti sisi miringnya yang mana ya? Ingat, sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Berarti sisi terpanjangnya itu adalah 5 cm. 5 cm itu artinya berarti sisi miring. Berarti 3 cm itu adalah alas, ya. Alasnya adalah 3, ya. Dan tingginya itu adalah 4. Nih, tingginya ya. Baru kita tulis apa yang diketahui. Diketahui berarti alasnya itu adalah 3 cm. Kemudian tinggi prismanya di sini tadi katanya 10 cm. Ya, kemudian tinggi dari alasnya tadi, tingginya yang ini ya. Tinggi alas dari segitiga itu adalah tinggi segitiganya. Ini tinggi segitiga itu 4 cm. Ya. Ini tinggi segitiga. Sehingga luas alasnya, nah rumus luas dari segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah ya alas kali tinggi bagi 2. Betul ya. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, berarti kita cari luas alasnya. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti sama dengan alasnya tadi adalah 3 cm, tingginya itu 4, dan bagi 2. Sehingga ini 3 kali 4 kan 12. Ya, 12.
Ya, dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 6 cm kuadrat. Kemudian kita langkah keduanya, kita cari keliling alas dulu. Keliling alasnya, kan segitiga tadi ya, tinggal ditambahkan ya. Ditambahkan ukuran tadi segitiganya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm ditambahkan. Sehingga didapat keliling alasnya itu adalah 12 cm. Maka luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Didapat berarti 2 dikali alasnya itu adalah 6 cm tadi ya, luas alasnya ini 6 cm. Ditambah keliling alas ini tadi 12 cm. Ditambah dikali tinggi prisma yang ini ya, tinggi prisma. Sehingga didapat 12 ditambah 120 cm kuadrat. Hasilnya adalah 132 cm kuadrat. Jadi luas permukaan prisma itu adalah 132 cm kuadrat. Baik, contoh yang kedua. Hitunglah volume prisma segi 5 jika luas alasnya 50 cm dan tingginya itu 15 cm. Kita jawab. Diketahui luas alasnya 50 cm, tinggi prismanya itu 15 cm. Maka volume prisma luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah diketahui 50 cm. Tulis masukkan 50 cm. Kemudian tinggi prismanya berapa? 15 cm. Ditulis 15 cm. Maka didapat hasilnya adalah 750 cm kubik. Ini pangkat 2 sama pangkat 1 ditambah jadinya pangkat 3. Sehingga volume prisma segi 5 itu adalah 750 cm kubik. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan nanti apabila ada yang kurang jelas ditanyakan melalui grup WhatsApp kita ya. Oke, di sini misalnya ada sedikit kata-kata motivasi buat kalian, yaitu, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus sanggup menanggung pahitnya kebodohan. Oke, terima kasih dari Miss Roni. Miss Roni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.